Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Syariah 1D dengan beranggotakan kelompok Rica Aprilia Pradina, Riris Melinda Akilin, Risma Rizkian Amalia, dan yang terakhir Rizal Fauzi Anggara akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan sebagai pelengkap tugas mata kuliah manajemen yang diampu oleh Ibu Firda Zulfa Fahriani MSy. 1. Konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak untuk memimpin mereka. 2. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. A. Kepemimpinan. Kepemimpinan lebih menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. B. Manajemen. Manajemen lebih menekankan pada pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Keterlibatan 4 aspek dalam kepemimpinan. Aspek tersebut ialah pengikut atau followers, yang kedua perbedaan kekuasaan atau distribution of powers antara pemimpin dan pengikut, yang ketiga penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi atau power to influence, dan yang terakhir adalah nilai yang dibangun atau leadership value. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan, di antaranya ialah: yang pertama, teori genetik. Penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurna dari kedua teori di atas. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial, dan dapat dikatakan sebagai teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan lainnya. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, yang mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Hambatan dalam kepemimpinan. Terdapat dua faktor yang menjadi hambatan dalam kepemimpinan itu sendiri, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal bisa terjadi karena kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, dan terbatasnya kecakapan pemimpin. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terjadi karena tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, dan bisa terjadi karena adanya banyak tekanan. Pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan personal.
Pendekatan kepemimpinan secara personal dapat mencoba melihat pemimpin dari sisi personal atau karakteristik figur dari seseorang tersebut. Pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu antara pemimpin dan bukan pemimpin, serta pemimpin efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Poin pertama, fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama, fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, dan yang kedua adalah fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang. Dan yang terakhir adalah penelitian empiris mengenai gaya kepemimpinan. 7. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Contingency approach. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tidak seluruh metode manajemen ilmiah dapat diterapkan untuk seluruh situasi, begitupun tidak selalu berhubungan manusiawi yang perlu ditekankan karena ada kalanya pemecahan yang efektif melalui pendekatan kuantitatif. Itu semua sangat tergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi dan tujuan yang dicapai. A. Model kepemimpinan situasional dari Hersey Blanchard. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard adalah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut: jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, jumlah dukungan sosi-emosional yang diberikan oleh pimpinan, dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Dasar model kepemimpinan situasional adalah kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau perilaku tugas. B. Kadar dukungan sosi-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. C. Tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep ini menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan yang efektif dengan kematangan anggota kelompok atau pengikutnya. Teori ini menekankan hubungan pemimpin dengan anggota hingga tercipta kepemimpinan yang efektif, karena anggota dapat menentukan keanggotaan pribadi yang dimiliki pemimpin. Model LPC dari Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam dan tergantung kepada kecenderungan situasi yang terjadi, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerja yang dihadapinya. 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model LPC ialah: yang pertama, relasi pemimpin bawahan; yang kedua, struktur pekerjaan; yang ketiga, kekuasaan. Model jalan tujuan dari Evantshaus. Dasar dari teori ini ialah merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan model jalan tujuan ini terdapat 4 tipe perilaku pemimpin, yaitu pemimpin direktif, pemimpin suportif, pemimpin inspiratif, dan pemimpin prestatif. Serta terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku pemimpin dan faktor situasi. Model Fromm-Yaten. Teori Yaten dan Fromm mengemukakan bahwa kepuasan dan prestasi disebabkan oleh perilaku bawahan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh perilaku atasan, karakteristik bawahan, dan faktor lingkungan. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Karena keputusan yang dilakukan para pemimpin seringkali sangat berdampak kepada para bawahan mereka, maka jelas bahwa komponen utama dari efektivitas pemimpin adalah kemampuan mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan. Model ini mengidentifikasi 5 gaya berbeda, yaitu yang pertama, autocratic style, autokratis tipe 1, dan autokratis tipe 2, konsultatif style, tipe konsultatif 1, dan tipe konsultatif 2.
Dan yang selanjutnya adalah one group style atau berbasis grup. 8. Pendekatan lain mengenai kepemimpinan. A. Pendekatan substitusi. Pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. B. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik menunjukkan 4 karismatik. Pertama, mampu menyusun visi. Kedua, bersedia mengambil resiko pribadi untuk mencapai. Ketiga, sensitif terhadap kebutuhan bawahan. Keempat, memiliki perilaku yang luar biasa. C. Kepemimpinan transformatif. Tipe pemimpin seperti ini mengarahkan atau memotivasi para pengikutnya pada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. 9. Perilaku politis dalam organisasi. Perilaku politis yang umum. Pertama, inducement, suatu tindakan memberikan imbalan atas perilaku yang dikerjakan. Kedua, persuasion, suatu tindakan untuk memengaruhi tingkah laku seseorang dalam suatu organisasi. Ketiga, coercion of obligation, sesuatu ikatan dengan mana seseorang terikat atau berkewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu yang bermuncul dari kewajiban. Keempat, coercion, memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, dalam kurung, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan menggunakan ancaman, hadiah, atau intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.